Halo Zahra, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Oh ya, kali ini saya akan mengajak Zahra lagi untuk berbincang-bincang mengenai topik yang akan kita bawakan sebagai bentuk pembelajaran buat konten kali ini. Nah, sebelum kita menuju pada perbincangan tersebut, alangkah baiknya kita saling perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfred Pandak dengan NIM 19011210001 sebagai jurusan akuntansi di MNC Universitas, dan ada pula teman bincang saya yaitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Azahra Aulia Dewi dengan NIM 20011211002 dari jurusan akuntansi MNC University. Nah, pada kali perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai materi atau topik pelaporan pajak tahunan, yang dimana di sini dibagi 4 kategori atau 4 opsi atau 4 materi. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi SPT, penyampaian SPT, sarana dan batas waktu pelaporan, dan yang terakhir adalah sanksi. Lalu di sini ada pengertian apa sih SPT itu? Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat 2 surat pemberitahuan SPT, yaitu surat pemberitahuan masa atau SPT masa dan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Lalu di sini ada macam-macam SPT, di mana SPT ini dibagi atas 2 bagian, yaitu ada SPT tahunan sama SPT masa. Nah, SPT tahunan ini ada 2, ada SPP tahunan PPh wajib pajak badan. Lalu yang kedua adalah ada SPP tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lalu di sini juga ada SPT masa yang dibagi atas 8 bagian, PPh pasal 21 dan pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan pasal 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN dan PPNBM bagi pengusaha kena pajak, dan yang terakhir adalah PPN bagi pemungut. Lalu di sini ada fungsi dari STP sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tujuan pajak atau bagian tahun pajak. Lalu yang kedua adalah penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Lalu yang ketiga adalah harta dan kewajiban. Keempat, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Lalu ada pula penyampaian STP yang dibagi atas 3 syarat, benar, lengkap, dan jelas, di mana benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada lengkap, memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Selanjutnya jelas, melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan cara: pertama, secara langsung ke KPP atau KP2KP atau tempat lain yang ditentukan, seperti Dropbox, pojok pajak, dan mobil pajak keliling, melalui pos dengan mengirim surat, dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing, melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP, Application Service Provider, yang terakhir melalui e-filing di website DJP www.pajak.co.id atau penyampaian jasa aplikasi. Pengambilan surat pemberitahuan berupa hard copy dapat didapat melalui kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, pojok pajak, dan mobil pajak. ISPT diambil secara langsung oleh wajib pajak di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Diunduh dari website DJP dengan alamat www.pajak.co.id.
SPT yang didapat dengan pengunduhan dari situs internet DJP dan digandakan oleh wajib pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT yang diambil di kantor pajak. Batas penyampaian SPT. Untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Menurut pasal 3 ayat 4, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak yang ketentuannya diatur dalam Permenku pasal 9 ayat 2 per 181/PMK 3/2007. Menurut pasal 3 ayat 5, selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 4, syarat lain yang ditentukan adalah pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Sanksi. Kewajiban Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 7 dan pasal 3 ayat 7A UU KUP, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 7, sanksi administrasi berupa denda pasal 7 ayat 1 UU KUP. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan dikenakan sanksi administrasi berupa denda pada SPT masa PPN sebesar Rp500.000, SPT masa lainnya sebesar Rp100.000, SPT tahunan PPH sebesar Rp1.000.000, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000. Sanksi denda tidak dikenakan terhadap seseorang menurut pasal 7 ayat 2 per 186/PMK 3/2007 antara lain seperti 1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Keempat, BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. 5. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. 7. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dan 8. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak lain menurut pasal 2 per 186/PMK 3/2007. Yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah 1. Kerusuhan massal, 2. Kebakaran, 3. Ledakan bom atau aksi terorisme, 4. Perang antar suku, dan 5. Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Sekian perbincangan kali ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang suka konten pada channel YouTube ini untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di perbincangan berikutnya.